Ya, banyak teman-teman juga mengatakan bagaimana dengan Miss Hilgers, sedang diusahakan. Berarti sudah bergerak, sudah kita tinggal tunggu aja. Ya, semoga bisa berhasil untuk next. Kabar mengenai lolosnya timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah sampai Eropa. Ketangguhan timnas Indonesia itulah yang membuat salah satu gelandang legendaris tim nasional Belanda ini menantang skuad Shin Tae-yong. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja memastikan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan timnas Indonesia sekaligus menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat serangkaian kesuksesan itu, wajar rasanya apabila ketangguhan timnas Indonesia saat ini menarik perhatian dunia, salah satunya dari Belanda. Bahkan, Sekjen KNVB Guus de Jong sampai menemui langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mengadakan pertemuan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Belanda bersedia untuk bekerja sama dalam bidang sepak bola bersama timnas Indonesia. Belanda juga secara khusus akan menyusun agenda agar tim nasional mereka bisa bertanding melawan timnas Indonesia dalam laga uji coba. Wacana ini kemudian mendapat tanggapan dari legenda Belanda Edgar Davids yang cukup mengetahui tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Ex-pemain Juventus dan Inter Milan itu bahkan tak segan menantang timnas Indonesia agar mau berhadapan dengan Belanda dalam laga persahabatan. Edgar Davids pun mengakui kalau dirinya sudah tidak sabar bakal merasakan dukungan supporter di Indonesia apabila timnas bersua Belanda. Supporter dan atmosfer sepak bola Indonesia sangat kental sehingga terasa hingar-bingar sepak bolanya. Saya sudah sering ke Indonesia dan punya banyak teman di sana. Saya berharap penggemar Indonesia akan menyukainya dan makin solid mendukung, ujar Edgar Davids. Apabila merujuk pada pertemuan Erick Thohir dan Guus de Jong, tim nasional Belanda tampaknya tak lama lagi bakal kembali berkunjung ke tanah air untuk hadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong semakin menjadi perbincangan di media internasional, termasuk juga salah satu media Asia asal Vietnam yang menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Bagaimana tidak, dalam beberapa tahun ini, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mulai menunjukkan perkembangan yang nyata. Satu persatu sejarah berhasil dicetak oleh timnas Indonesia, dan kini skuad Garuda sedang bersiap menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu media asal Vietnam mulai menunjukkan kegelisahannya bahwa timnas Indonesia akan memecahkan rekor yang pernah dicetak Vietnam. Menurut media Vietnam, kedatangan pemain-pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia akan membuat kekuatan skuad Shin Tae-yong meningkat pesat. Jika bintang-bintang tersebut berhasil didatangkan kembali PSSI sebelum dimulainya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September 2024, maka kekuatan timnas Indonesia dijamin akan semakin meningkat secara signifikan, tulis media Vietnam Soha. Media Vietnam juga menyoroti sikap Erick Thohir yang mempersiapkan diri menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Presiden PSSI Erick Thohir juga menegaskan tim Indonesia harus mempersiapkan diri dengan serius dan matang menuju babak kualifikasi ketiga, tulis media Vietnam Soha. Pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers, kembali membuat geger media sosial. Kali ini, unggahan foto di akun Instagram pribadinya menjadi sorotan netizen Indonesia. Pasalnya, dalam salah satu foto, Hilgers terlihat mengenakan gelang berwarna merah putih. Gelang tersebut sontak membuat netizen salah fokus dan berspekulasi bahwa Hilgers akan segera dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Merah putih, seperti yang diketahui, merupakan warna bendera Indonesia, sehingga memunculkan asosiasi dengan timnas Garuda. Meskipun Hilgers tidak memberikan keterangan apapun terkait gelang tersebut, netizen Indonesia terlanjur berimajinasi. Kolom komentar unggahan Hilgers dibanjiri dengan doa dan dukungan agar pemain berusia 23 tahun itu segera bergabung dengan timnas. Sebelumnya, Hilgers memang dikabarkan masuk dalam radar PSSI untuk program naturalisasi. Bek tengah FC Twente ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Aksi Hilgers mengenakan gelang merah putih ini tentu saja semakin memperkuat spekulasi netizen. Apakah ini benar-benar sinyal ketertarikan Hilgers untuk membela timnas Indonesia? Tak
Semasa berdebut, calon kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, tampil menggila di FC Dallas dengan menjadi pemain terbaik. Kabar membanggakan kembali datang dari pemain berdarah Indonesia, Maarten Paes, yang bermain di Major League Soccer atau MLS. Paes kembali bermain untuk klubnya FC Dallas dalam lanjutan MLS 2024 melawan St. Louis City. Dalam pertandingan kali ini, FC Dallas bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu St. Louis City di Toyota Stadium pada Sabtu waktu setempat atau Minggu pagi hari WIB. Meski bertindak sebagai tuan rumah, FC Dallas mendapatkan tekanan yang sangat besar dari St. Louis City. Dari segi penguasaan bola, FC Dallas bahkan hanya mampu mencatatkan 44 foul 3% sepanjang laga. Selain itu, FC Dallas juga hanya mampu mencatatkan 5 shots on target dari 10 kali percobaan. Akan tetapi, tim dengan lambang banteng tersebut justru berhasil menang dengan skor 2-0. Sementara itu, kiper FC Dallas yang berdarah Indonesia, Maarten Paes, kembali tampil sebagai starter. Paes tampil menggila dalam laga kali ini dan berhasil menjaga gawang timnya tetap clean sheet. Hebatnya, kiper berusia 26 tahun tersebut mampu mencatatkan 8 kali penyelamatan untuk 8 tembakan tepat sasaran St. Louis City ke gawang FC Dallas. Sejauh ini, Paes memang tampil gemilang bersama FC Dallas di MLS 2024. Kiper berdarah Indonesia Belanda itu telah memainkan 17 pertandingan di MLS 2024 untuk Toros Hoopsburn. Dalam 17 laga itu, Paes sukses mencatatkan 77 kali penyelamatan dan kebobolan 23 kali. Timnas Indonesia sepertinya cukup serius untuk menambah beberapa pemain keturunan untuk membalas sang Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu nama yang saat ini jadi buah bibir adalah Jairo Riedewald. Pemain berposisi gelandang bertahan ini dikait-kaitkan akan menjadi WNI dalam waktu dekat. Berikut profil lengkapnya, Jairo Riedewald, yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Ini merupakan pemain berdarah Manado. Diketahui jika dirinya memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan neneknya. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia. Lewat jalur naturalisasi karirnya, dimulai saat menempa diri bersama Haarlem Youth pada 2008, kemudian bergabung dengan Ajax Amsterdam Youth. Karirnya merangkak dari tim U17, U19, hingga pada 2014 dia dipromosikan ke tim senior Ajax. Di Liga Belanda, dia main dari musim 2014 hingga 2017. Setelah itu, dia bergabung dengan Crystal Palace hingga hari ini. Musim lalu, dia bermain 9 kali. Kontraknya bersama klub Liga Inggris tersebut berakhir 30 Juni 2024 ini. PSSI dikabarkan sedang mengupayakan agar Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Dalam akun YouTube-nya, Bung Ropan sempat menanyakan perihal Ole Romeni kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bung Ropan mendapatkan jawaban bahwa Ole Romeni memang masih ke dalam radar pemain keturunan yang diusahakan membela timnas Indonesia. Kata Bung Ropan, timnas Indonesia membutuhkan sosok Ole Romeni di lini depan. Sebab, sejauh ini, timnas Indonesia tidak mempunyai striker bertipikal nomor 9, dan sosok itu ada di Ole Romeni. Kesulitan lini depan timnas Indonesia untuk mencetak gol sebenarnya sudah terlihat saat pertandingan melawan Irak dan Filipina. Lini depan timnas Indonesia tidak berhasil mencetak gol, padahal banyak sekali peluang yang datang. Ole Romeni sebelumnya pernah mengaku bahwa sempat dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Saat itu, striker berusia 23 tahun itu masih mempertimbangkan tawaran tersebut karena masih berpikir bisa membela timnas Belanda suatu saat nanti. Kemarin saya tegaskan lagi ke Pak Erick Thohir, bagaimana dengan Ole Romeni? Pak Ketua lagi-lagi bilang sudah masuk ke dalam radar dan sekarang sedang diupayakan supaya ini berhasil, kata Bung Ropan. Ole Romeni menjadi pemain kedua yang sedang diusahakan oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Sebelumnya ada nama Kevin Dix yang juga sedang didekati PSSI. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang tidak menutup pintu bagi pemain-pemain keturunan untuk membela skuad Garuda. Terlebih, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat berat. Sebanyak 18 negara tersisa akan bersaing untuk mendapatkan jatah 8 palsa sound tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berusaha memberikan kejutan demi mendapatkan salah satu tiket tersebut.